Tanpa ketakwaan ini, kekuasaan politik hanya akan melahirkan tirani dalam bentuk yang lebih canggih. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Lihatlah dunia kita hari ini. Dunia yang sedang mengalami paradoks besar. Di satu sisi manusia mencapai puncak kemajuan teknologinya, tapi di sisi lain dia tenggelam dalam krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Konflik berkepanjangan, ketimpangan ekonomi yang ekstrim, degradasi lingkungan hidup, hingga krisis makna hidup yang dijumpai oleh generasi muda kita. Kita menyaksikan dunia yang maju secara instrumental, secara infrastruktur, tetapi rapuh secara moral. Masalahnya, hadirin rahmati Allah, bukan pada kurangnya sistem atau teknologi, tetapi pada hilangnya orientasi fitrah dalam pembangunan peradaban manusia. Manusia modern membangun dunia tanpa kompas ilahiyah, sehingga dia kehilangan arah. Maka dalam konteks inilah, sebelum kita mengakhiri Ramadan ini, sebelum kita menjemput pesan-pesan Idul Fitri, pesan Idul Fitri ini menjadi sangat relevan. Kembali kepada fitrah, bukan hanya kebutuhan spiritual kita saja, tetapi dia lebih daripada itu adalah merupakan kebutuhan peradaban kita. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, di hari yang sangat mulia dan agung. Walaupun sebagian saudara kita telah melaksanakan hari Idul Fitri pada hari ini, tanggal 20 Maret 2026. Dan juga mungkin juga sebagian negara-negara lain, baik yang di Amerika, di Eropa, Timur Tengah, dan juga di ujung timur seperti Australia, New Zealand, dan Kepulauan Fiji, mereka berlebaran hari ini. Tapi insya Allah, walaupun terdapat perbedaan hari penetapan Idul Fitri di dunia Islam, insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi rahmat bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengurangi rasa hormat kita, tidak mengurangi rasa toleransi kita, dan tidak mengurangi persatuan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah taala, di balik kegembiraan kita untuk menyambut Idul Fitri ini, ada pertanyaan yang sering luput untuk kita jawab secara jujur. Apakah ibadah Ramadan ini benar-benar berhasil membawa kita kembali kepada fitrah, atau sekedar kembali kepada rutinitas setelah hari Idul Fitri? Idul Fitri, jamaah rahimakumullah, sering direduksi sekedar menjadi perayaan kultural dalam berupa tradisi saling memaafkan, hidangan yang melimpah, dan simbol-simbol kebahagiaan lahiriah. Padahal secara teologis dan peradaban,
Idul Fitri adalah momentum yang jauh lebih mendalam daripada itu. Dia adalah titik balik eksistensi manusia untuk kembali kepada fitrahnya, lalu melangkah menuju pembangunan peradaban. Maka disinilah letak persoalan besar umat Islam hari ini. Kita sering berhenti di kata fitrah, tetapi tidak melanjutkan perjalanan menuju peradaban. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan di atas fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Apa itu fitrah? Fitrah ada suatu kondisi penciptaan yang asli dan lurus, yang mengarah kepada tauhid dan kebenaran. Fitrah bukan sekedar kesucian moral individual, melainkan struktur batin yang menjadikan manusia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, yang adil dan yang zalim. Dalam perspektif ini, fitrah adalah kondisi keberadaan manusia secara ontologis sebagai makhluk yang beradab. Ketika manusia itu setia kepada fitrahnya, maka dia akan melahirkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kasih sayang. Sebaliknya, ketika manusia ini tercerabut atau menyimpang dari fitrahnya, yang lahir bukan hanya dosa personal, tetapi juga kerusakan sosial dan kehancuran peradaban. Itulah sebabnya Al-Quran mengaitkan kerusakan di dunia, di daratan dan di lautan ini dengan perilaku manusia. Bahwasanya kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ayat ini bukan sekedar kritik moral, melainkan dia adalah diagnosis peradaban. Itu sebabnya Al-Quran mengaitkan peristiwa kehancuran ini, kerusakan global itu dengan apa? Dengan rusaknya akhlak yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menutup Ramadan ini dengan berat hati, sebelum kita menyelesaikan amaliyah ibadah Ramadan, lalu kemudian kita bergembira, kita harus menangkap apa misi utama daripada ibadah Ramadan ini. Dia adalah proyek rekonstruksi manusia. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi membangun kesadaran ilahiyah, yaitu ketakwaan yang menjadi inti dari seluruh bangunan peradaban Islam. Takwa dalam kerangka ini bukan sekedar kesalehan ritual saja. Dia adalah sistem nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, dimensi moral dan sosial. Takwa itulah yang melahirkan integritas dalam ekonomi, keadilan dalam hukum, serta tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dengan kata lain, takwa adalah infrastruktur moral dari sebuah peradaban. Sebab apa? Tanpa ketakwaan kepada Allah, kemajuan teknologi hanya akan mempercepat kerusakan dunia ini. Tanpa ketakwaan, kekuatan ekonomi hanya akan memperlebar ketimpangan antara si kaya dan miskin. Tanpa ketakwaan ini, kekuasaan politik hanya akan melahirkan tirani dalam bentuk yang lebih canggih. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Lihatlah dunia kita hari ini. Dunia yang sedang mengalami paradoks besar. Di satu sisi manusia mencapai puncak kemajuan teknologinya, tapi di sisi lain dia tenggelam dalam krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Konflik berkepanjangan, ketimpangan ekonomi yang ekstrim, degradasi lingkungan hidup, hingga krisis makna hidup yang dijumpai oleh generasi muda kita. Kita menyaksikan dunia yang maju secara instrumental, secara infrastruktur, tetapi rapuh secara moral. Masalahnya, hadirin rahmati Allah,
bukan pada kurangnya sistem atau teknologi, tetapi pada hilangnya orientasi fitrah dalam pembangunan peradaban manusia. Manusia modern membangun dunia tanpa kompas ilahiyah, sehingga dia kehilangan arah. Maka dalam konteks inilah, sebelum kita mengakhiri Ramadan ini, sebelum kita menjemput pesan-pesan Idul Fitri, pesan Idul Fitri ini menjadi sangat relevan. Kembali kepada fitrah, bukan hanya kebutuhan spiritual kita saja, tetapi dia lebih daripada itu adalah merupakan kebutuhan peradaban kita. Persoalan utama umat Islam hari ini bukan pada kekurangan sumber dayanya, tetapi pada kegagalan mentransformasikan nilai-nilai Islam itu menjadi sistem yang nyata dalam kehidupan kita. Apa guna infrastruktur yang hebat? Apa guna iptek yang maju? Sebagaimana ketika kita punya gawai, punya HP yang hebat dengan fitur-fitur yang canggih, tetapi ternyata HP kita ini rusak operating sistemnya. OS HP kita rusak, maka secanggih apapun fitur-fitur yang ada dalam kehidupan kita ini, maka kehidupan kita ini akan rusak dan tidak berguna semua pencapaian-pencapaian lahiriah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ajaran tentang kejujuran, tetapi korupsi tetap merajalela. Kita memiliki konsep keadilan, tapi ketimpangan ekonomi terus melebar. Kita memiliki ajaran tentang ukhuwah, tetapi polarisasi semakin tajam, saling mengejek dan saling merendahkan karena berbeda pilihan ijtihad untuk menetapkan 2 hari raya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita berhenti pada level normatif, belum bergerak kepada level peradaban. Maka itulah sejarah Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika nilai-nilai fitrah diinternalisasi secara kolektif, dia mampu melahirkan peradaban besar. Peradaban Islam klasik yang kita baca dalam buku-buku sejarah bukan hanya kuat dalam akidah dan ibadahnya, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan tata kelola sosial yang berkemajuan. Artinya jalan menuju kebangkitan umat tidak cukup dengan retorika keagamaan belaka. Dia membutuhkan transformasi sosial dari moralitas personal menuju etika publik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita riset diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meriset kondisi bangsa dan negara kita dengan popularitas muslim yang terbesar di dunia ini. Indonesia, jamaah yang dirahmati Allah, memiliki potensi besar untuk menjadi model peradaban yang berbasis nilai-nilai Islam. Namun potensi ini hanya akan menjadi realita, hanya akan menjadi kenyataan jika umat Islam di negeri ini mampu keluar dari jebakan formalisme spiritual menuju substansi. Idul Fitri tidak boleh berhenti pada ritual tahunan, tetapi harus menjadi energi transformasi sosial. Dan di tengah-tengah polarisasi politik inilah, krisis kepercayaan publik dan tantangan global yang kompleks, maka umat Islam Indonesia dituntut untuk menghadirkan Islam sebagai solusi dan bukan hanya sekedar identitas yang kita banggakan. Ini berarti kita harus menghadirkan kejujuran di dalam ruang publik, keadilan dalam kebijakan, empati dalam kehidupan sosial, dan integritas dalam kepemimpinan bangsa dan negara. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pesan daripada khutbah hari Jumat yang berbahagia ini, kita menekankan kepada hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan kita dari fitrah menuju peradaban bukanlah jalan yang ramai, bukan jalan yang dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan. Dia adalah jalan yang sunyi, yang menuntut kesungguhan, konsistensi, dan keberanian untuk kita berubah. Ia dimulai dari diri kita, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Dia harus melebar menjadi transformasi di dalam keluarga kita, menguat di tengah masyarakat kita, dan akhirnya membentuk wajah bangsa yang berperadaban tinggi. Idul Fitri dengan segala kesunyiannya yang jujur
bukan dalam wujud yang fora-fora, pesta dan formalitas lainnya. Itulah sesungguhnya adalah panggilan peradaban. Maka pertanyaannya yang hadir dirahmati Allah, kini bukan lagi apakah kita telah kembali kepada fitrah, tetapi pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur, apakah hati kita siap untuk membangun peradaban dari fitrah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing para pemimpin-pemimpin kita, para ulama kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari kita perbanyak doa dan istighfar agar setiap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita beribadah di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari nilai-nilai Ramadan, agar kita kembali dari fitrah ini menuju pembangunan peradaban yang luhur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di penghujung Ramadan ini menjadi ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, mereka yang Kau puji sebagai orang-orang yang berhak menyandang predikat takwa, dan mereka yang Kau puji sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, perbaiki hati kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki bangsa kami. Ya Allah, satukan umat Islam ini dalam kebenaran. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, satukan umat ini dalam kebenaran. Ya Allah, satukan para pemimpin-pemimpin dunia Islam ini. Ya Allah, untuk bisa menolong dan membantu saudara-saudara kami yang tertindas dan tertindih di Palestina. Ya Allah, hari ini kami menutup Ramadan, tetapi penjajah Israel itu menutup Masjidil Aqsa dari saudara-saudara kami. Ya Allah, 20 tahun, 20 hari mereka tidak bisa sholat qiyamul lail, tidak bisa tarawih, tidak bisa iktikaf di Masjidil Aqsa. Ya Rabb, betapa menyedihkannya hati ini. Ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa menolong saudara-saudara kami, untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kami di tengah rasa suka dan senang kami menyambut berakhirnya Ramadan ini dan menyambut Idul Fitri ini. Tetapi hati kami tentu tidak bisa merasa tenang dan nyaman karena saudara-saudara kami masih tertindas, masih dijauhkan dari rumah suci-Mu, tanah suci ketiga umat Islam dan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, angkat penderitaan saudara-saudara kami di Palestina dan di negeri-negeri muslim lainnya. Ya Allah, jadikanlah kami pembawa-pembawa rahmat, bukan menjadi sumber-sumber kerusakan dan kehancuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.